Namun, di balik kemegahan proyek ini, ada kisah yang tidak pernah sampai ke permukaan. Kisah tentang rahasia gelap, pertarungan gaib, dan perjuangan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hari itu, Surya, seorang insinyur muda, ditugaskan untuk bergabung dalam tim pembangunan IKN. Sebagai anak muda yang penuh semangat, ia merasa bangga menjadi bagian dari sejarah besar bangsa. Tetapi, sejak ia tiba di lokasi, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Pak, kenapa ada sebagian area yang tidak boleh dimasuki?" tanyanya pada salah satu senior, Pak Hendra. Pak Hendra hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Jangan bertanya terlalu banyak, fokus saja pada tugasmu. Tempat ini punya penguasa lama yang tidak ingin diganggu." Surya merasa bingung. Penguasa lama? Bukankah ini hanya hutan belantara? Tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Tanda-tanda aneh. Pada minggu pertama pembangunan, hal-hal aneh mulai terjadi. Bulldozer yang digunakan untuk meratakan tanah mendadak mati tanpa alasan. Alat-alat berat seperti kren berputar sendiri di malam hari. Para pekerja melaporkan mendengar suara gamelan dari kejauhan, meskipun tidak ada orang lain di sekitar. Suatu malam, Surya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia berjalan ke arah area terlarang yang disebut-sebut sebagai pusat aktivitas mistis. Saat ia mendekati tempat itu, ia melihat pohon besar yang berdiri tegak di tengah tanah yang telah diratakan. Pohon itu tampak bercahaya samar, seperti diselimuti energi tak kasat mata. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin. Dari bayang-bayang pohon, muncul seorang pria tua dengan pakaian tradisional Jawa. "Kau tidak seharusnya berada di sini," kata pria itu dengan suara yang menggema. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga wilayah tersebut, seorang abdi dari kerajaan gaib yang telah menjaga hutan itu selama ratusan tahun. Ia menjelaskan bahwa wilayah ini bukan sekadar hutan biasa, tetapi pintu gerbang menuju dunia lain. "Wilayah ini telah lama menjadi tempat perlindungan bagi kami, para leluhur dan makhluk gaib. Pembangunanmu telah mengganggu keseimbangan," katanya. Surya mencoba menjelaskan bahwa proyek ini bukan hanya untuk kepentingan manusia modern, tetapi juga untuk masa depan seluruh bangsa. Namun, sang penjaga gaib tidak mudah diyakinkan. "Kalian harus memberikan penghormatan kepada kami. Jika tidak, bencana akan datang," ujar pria tua itu sebelum menghilang. Keesokan harinya, Surya menceritakan pengalaman itu kepada Pak Hendra. Ternyata pihak proyek sudah mengetahui keberadaan para penjaga gaib sejak awal. Tim spiritual telah dikirim sebelumnya untuk melakukan negosiasi dengan penghuni gaib, tetapi tidak semuanya berhasil. "Ada beberapa tempat yang energinya terlalu kuat. Kami tidak bisa sembarangan," kata Pak Hendra. Demi kelangsungan proyek, para sesepuh desa setempat diundang untuk melakukan ritual adat. Surya yang awalnya skeptis, kini mulai percaya bahwa ada hal-hal di luar logika yang harus dihormati. Namun, ritual itu tidak cukup. Malam berikutnya, angin kencang tiba-tiba menerjang lokasi pembangunan. Tenda-tenda roboh dan suara gemuruh seperti perang terdengar dari arah hutan. Seorang dukun lokal yang membantu proyek itu mengatakan bahwa ada kelompok makhluk gaib yang menolak keberadaan manusia di wilayah mereka. "Ini bukan hanya soal ritual, mereka sedang menguji niat kita," kata sang dukun. Dukun itu kemudian memimpin sebuah doa besar, mengundang kekuatan leluhur untuk membantu. Dalam penglihatannya, ia melihat makhluk-makhluk gaib bertarung di dimensi lain, berusaha mempertahankan wilayah mereka. Surya, meski tidak bisa melihat langsung, merasakan ketegangan di udara. Ia berdoa dalam hati agar pembangunan ini tidak berakhir menjadi malapetaka. Setelah beberapa malam yang penuh dengan gangguan, akhirnya situasi mulai mereda. Sang penjaga gaib kembali menemui Surya dalam mimpinya. "Kami telah menerima niat baik kalian, namun ingatlah, jangan sampai proyek ini merusak lebih dari yang seharusnya. Jaga harmoni dengan alam, atau kami akan kembali."
Ketika Surya bangun, ia merasa lega. Sejak hari itu, tidak ada lagi kejadian aneh di lokasi pembangunan. Para pekerja mulai kembali bekerja dengan semangat, tetapi mereka tidak melupakan pesan sang penjaga gaib. Kampung Lembah adalah sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, jauh dari keramaian kota. Meski desa ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, suasananya seringkali terasa sunyi dan sepi. Namun, di balik keindahan alam yang mempesona, Kampung Lembah menyimpan rahasia kelam yang tak banyak orang tahu. Sebuah kisah tragis tentang seorang wanita yang meninggal dalam keadaan penuh penderitaan dan dendam. Kisah ini mengisahkan tentang kuntilanak, arwah yang tak bisa tenang karena nasib tragis yang menimpanya. Ayu, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke Kampung Lembah bersama keluarganya, merasa sangat canggung dengan suasana desa yang asing baginya. Meskipun keluarganya pindah karena alasan pekerjaan ayahnya, Ayu merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Kampung yang terletak di antara hutan lebat itu begitu sepi, bahkan suara burung atau hewan-hewan malam yang biasanya terdengar di desa lainnya hampir tidak ada. Pada malam pertama mereka tinggal di rumah baru, Ayu mendengar suara-suara aneh dari luar. Langkah kaki yang berat, suara bisikan dan terkadang tawa yang terdengar seperti dari kejauhan. Ketika ia menoleh keluar jendela, hanya kegelapan yang tampak. Namun perasaan tidak nyaman menggelayuti hatinya. Ini hanya perasaanmu saja, Ayu. Pikirnya berusaha menenangkan diri. Namun meski begitu, ia tetap merasa ada sesuatu yang mengawasi. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Ayu terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang jelas terdengar dari luar rumah. Ia meraih senter kecil dan dengan hati-hati membuka jendela. Pada saat itulah ia melihat sesosok wanita berpakaian putih berdiri di tengah jalan desa. Rambut panjangnya terurai, wajahnya pucat, dan mata merah menyala, menatap lurus ke arah Ayu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seakan menunggu sesuatu. Ketakutan menyergap tubuh Ayu. Tangan Ayu gemetar saat menutup jendela dengan cepat dan berlari ke kamar orang tuanya. Ia mencoba membangunkan ibunya, tetapi suara yang keluar dari mulutnya hanya suara bisikan yang tak jelas. Keesokan harinya Ayu berusaha untuk tidak memikirkan kejadian tersebut. Tetapi rasa takutnya tak bisa hilang begitu saja. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikutinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ketika ia berjalan menuju pasar desa, ia bertemu dengan seorang tetangga tua yang mengenalinya. "Malam tadi kamu melihatnya ya?" tanya tetangga itu dengan suara serak. Ayu terkejut. "Siapa?" "Wanita berpakaian putih itu. Itu kuntilanak. Arwah wanita yang dibunuh oleh suaminya. Ia tak bisa tenang sampai keadilan didapatkan." Ayu merasa tubuhnya kaku. "Bagaimana bisa dia mati?" tanya Ayu dengan suara yang hampir tak terdengar. Tetangga itu menarik napas panjang. "Dahulu di desa ini ada seorang wanita bernama Rani. Dia dibunuh oleh suaminya yang sangat cemburu. Suaminya menuduh Rani selingkuh, padahal itu tidak benar. Rani mati dalam keadaan menderita, dan sejak itu arwahnya berubah menjadi kuntilanak, meronta-ronta karena dendam yang belum terselesaikan." Setelah percakapan itu, kehidupan Ayu semakin tidak tenang. Suara langkah kaki yang terputus-putus, suara tangisan yang terdengar di malam hari, hingga bau busuk yang tiba-tiba menyebar di rumah, semua itu terus mengganggunya. Bahkan dalam tidurnya, Ayu sering terbangun dan menemukannya dirinya terjebak dalam mimpi buruk yang sama. Sebuah wanita berkain putih dengan mata merah menatapnya seakan memanggil namanya. Puncaknya, pada suatu malam yang gelap, Ayu kembali mendengar suara itu. Tanggisan yang mengerikan dan suara lirih yang menyebut namanya. "Ayu! Bantu aku!" Ayu yang ketakutan berlari keluar kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur, mencoba untuk tidak bersuara. Namun suara itu semakin jelas, semakin dekat. Lalu, tanpa diduga, sesosok tubuh muncul di depan pintu kamarnya dan suara itu semakin menguat. "Jika kamu tidak membantu, aku akan terus mengikutimu." Ayu tidak bisa menahan rasa takutnya. Dalam ketakutan yang luar biasa, ia memutuskan untuk keluar dan menghadapi sosok itu. Mencari keadilan untuk kuntilanak. Di luar, kuntilanak itu sudah menunggu. Wajahnya pucat dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Mata merah itu menatap Ayu dengan penuh amarah dan penderitaan.
Aku hanya ingin keadilan. Aku dibunuh dan suamiku masih hidup tanpa rasa bersalah. Dia yang harus menebus perbuatannya, ujar kuntilanak dengan suara yang menggema, seolah berasal dari kedalaman bumi. Ayu merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata kuntilanak yang membuatnya merasa kasihan. Meskipun ia takut, ia tahu bahwa ia harus membantu. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Ayu dengan suara gemetar. Bawa aku ke tempat suamiku. Aku ingin dia mengakui perbuatannya, kata kuntilanak. Suaranya penuh dengan penderitaan yang mendalam. Tanpa pikir panjang, Ayu mengikuti kuntilanak ke hutan yang gelap, menuju sebuah rumah tua yang sudah sangat rapuh. Di sana, mereka menemukan seorang pria tua yang kurus dan lemah, suami dari kuntilanak yang telah membunuhnya bertahun-tahun lalu. Dengan suara tergetar, kuntilanak mendekati suaminya dan berkata, "Aku datang untuk mendapatkan keadilan. Katakan padaku, mengapa kamu membunuhku?" Pria tua itu menangis, dan dengan tubuh yang gemetar, ia mengakui perbuatannya. "Aku cemburu, Rani. Aku terlalu takut kehilanganmu. Maafkan aku menyesal." Begitu pria itu meminta maaf, suasana hutan yang gelap mulai berubah. Angin berhenti berhembus dan udara menjadi tenang. Wajah kuntilanak yang dulu menyeramkan kini berubah lebih damai. Air mata jatuh dari matanya yang merah dan ia menghembuskan napas panjang, seolah melepaskan beban yang sudah bertahun-tahun ia bawa. "Terima kasih, Ayu," kata kuntilanak dengan suara yang lebih lembut. "Sekarang aku bisa pergi dengan tenang." Sejak malam itu, kehidupan di kampung lembah kembali damai. Ayu dan keluarganya tidak lagi diganggu oleh suara-suara aneh atau bayangan mengerikan. Namun, meski kehidupan mereka kembali normal, Ayu tahu bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan selalu membekas dalam ingatannya. Cerita kuntilanak tetap hidup sebagai legenda di desa tersebut, menjadi peringatan tentang pentingnya keadilan dan pengampunan. Ayu, meskipun masih merasa takut kadang-kadang, tahu bahwa meski keadilan tidak selalu datang dengan mudah, ia selalu membawa kedamaian pada akhirnya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dendam dan keadilan adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Kadang untuk menemukan kedamaian sejati, kita harus berani menghadapi rasa sakit dan memberi maaf, bahkan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Tanpa pengampunan, kedamaian akan sulit tercapai, baik bagi yang hidup maupun yang telah meninggal. Pak Bandi adalah seorang tukang rongsok yang tinggal di pinggir kota. Kehidupannya sederhana, namun penuh perjuangan. Setiap hari ia mengayuh gerobak tua berkeliling, mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Meski sering dipandang rendah, Pak Bandi adalah pria yang jujur dan bekerja keras. Namun nasib seringkali mempermainkannya, terutama saat berurusan dengan orang-orang kaya yang memandangnya sebelah mata. Suatu hari Pak Bandi sedang mencari barang bekas di sebuah perumahan elit. Di sana ia bertemu dengan Pak Joko, seorang pengusaha kaya yang terkenal sombong. Pak Joko sedang membersihkan gudangnya dan ingin membuang beberapa barang tua. Ketika Pak Bandi menawarkan untuk mengambil barang-barang tersebut, Pak Joko dengan nada merendahkan berkata, "Ambil saja kalau kamu sanggup membawanya. Tapi hati-hati, barang itu mungkin terlalu berat untuk orang sepertimu." Pak Bandi tersenyum tipis menahan rasa malu. Ia melihat barang-barang itu, lemari tua, beberapa kotak kayu, dan sebuah peti besi yang terkunci rapat. Dengan susah payah, ia memuat semua barang itu ke dalam gerobaknya. Pak Joko, yang berdiri di teras rumahnya, hanya tertawa sinis. "Semoga saja kamu tidak menyesal mengambil barang itu," ujar Pak Joko dengan nada mencemooh. Saat tiba di rumah, Pak Bandi mulai memeriksa barang-barang yang ia dapatkan. Lemari tua itu lapuk dan tak bernilai. Kotak kayu hanya berisi barang-barang rusak, tetapi peti besi menarik perhatiannya. Meski terlihat biasa, peti itu terasa berat dan mengeluarkan hawa dingin yang aneh. Pak Bandi mencoba membuka peti itu, tetapi kuncinya hilang. Merasa penasaran, ia memutuskan untuk menggunakan linggis untuk membukanya. Begitu peti itu terbuka, angin dingin yang tidak wajar berembus keluar. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tua dan perhiasan emas yang terlihat antik, serta sebuah cermin kecil dengan bingkai kayu hitam yang tampak menyeramkan.
Pak Bandi yang awalnya terkejut mulai merasa bahagia. Ini rezeki tak terduga. Ia berencana menjual perhiasan itu untuk memperbaiki hidupnya. Namun malam itu sesuatu yang aneh terjadi. Saat tidur, Pak Bandi mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Ia bangun dan mengintip melalui jendela, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, suara itu semakin keras, seakan-akan seseorang berjalan di sekitar rumahnya. Ketika ia menoleh ke arah peti besi, ia melihat cermin kecil itu memantulkan bayangan seorang pria tua dengan wajah penuh luka. Pak Bandi merasa merinding. Ia mencoba mengabaikan hal itu, tetapi saat memejamkan mata, ia mendengar bisikan. Itu bukan milikmu. Pak Bandi pergi ke pasar untuk menjual sebagian perhiasan dari peti itu. Ia berhasil mendapatkan uang yang cukup besar. Namun setiap kali ia mendapatkan uang, hal-hal aneh mulai terjadi. Barang-barang di rumahnya sering berpindah tempat. Bayangan gelap muncul di sudut-sudut ruangan dan suara tangisan terdengar setiap malam. Pak Bandi akhirnya memutuskan untuk mencari tahu asal-usul peti tersebut. Ia pergi ke seorang dukun tua di desanya. Dukun itu langsung berubah pucat begitu melihat cermin dari peti tersebut. Ini adalah barang terkutuk, kata dukun itu. Peti ini milik seorang lelaki kaya yang serakah. Ia meninggal karena mengutuk orang-orang yang mencoba mengambil hartanya. Kutukan itu kini ada padamu. Pak Bandi merasa panik. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Dukun itu menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan mengembalikan peti itu kepada pemiliknya atau memberikan harta itu kepada orang yang lebih membutuhkannya. Pak Bandi memutuskan untuk mengembalikan peti itu kepada Pak Joko. Ia mendatangi rumah besar itu dan mengetuk pintu. Namun saat pintu dibuka, ia melihat wajah Pak Joko yang pucat pasi. "Kenapa kamu kembali?" tanya Pak Joko dengan nada takut. Pak Bandi menjelaskan apa yang terjadi. Pak Joko pun akhirnya mengaku bahwa ia sengaja memberikan peti itu kepada Pak Bandi untuk mengalihkan kutukan. "Aku menemukan peti itu di rumah tua milik mendiang kakekku. Sejak itu, keluargaku selalu dirundung malapetaka. Aku pikir jika aku memberikannya padamu, kutukannya akan hilang dariku." Pak Bandi marah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan untuk membawa peti itu jauh ke dalam hutan dan menguburnya. Sebelum mengubur peti itu, ia menyumbangkan sebagian besar uang yang ia dapatkan kepada panti asuhan dan orang-orang miskin di desanya. Setelah mengubur peti itu, gangguan yang dialami Pak Bandi perlahan menghilang. Namun, sesuatu yang aneh terjadi pada Pak Joko. Suatu malam, ia ditemukan tewas dengan wajah penuh luka, persis seperti bayangan di cermin. Pak Bandi meski merasa ngeri, tetap melanjutkan hidupnya. Rezeki yang ia dapat, ia gunakan untuk membuka usaha kecil, membantu keluarganya, dan membantu sesama. Namun, ia selalu ingat satu hal. Harta yang datang dengan cara tidak benar, tak pernah membawa kebaikan. Sejak itu, nama Pak Bandi dikenal sebagai orang baik di desanya. Tetapi kisah tentang peti besi terkutuk itu menjadi legenda menyeramkan yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Beni adalah seorang pria biasa yang tinggal di sebuah desa kecil. Hidupnya awalnya sederhana, cukup bahagia bersama istrinya Siti. Mereka menjalani kehidupan dengan penuh perjuangan, mengandalkan hasil panen di sawah kecil mereka. Namun bagi Beni, kehidupan yang sederhana ini tak pernah cukup. Ia memimpikan kekayaan, rumah besar, dan kemewahan yang sering ia lihat di televisi. Semuanya dimulai ketika seorang teman lamanya, Anton, memperkenalkan Beni pada judi. "Sekali coba, Ben," kata Anton sambil tersenyum lebar. "Kalau menang, kau bisa langsung kaya." Awalnya Beni ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia meminjam sedikit uang untuk mencoba taruhan kecil di meja judi yang tersembunyi di pinggiran desa. Keberuntungan awal menghampirinya. Dalam semalam, ia menggandakan uangnya. Euforia kemenangan itu membuatnya ketagihan. Siti, yang awalnya tak mengetahui apa yang dilakukan suaminya,
mulai curiga saat Beni sering pulang larut malam. "Beni, kau kenapa sering pulang larut belakangan ini?" "Ada apa?" tanya Siti suatu malam. Beni hanya tertawa kecil dan mengelak. "Hanya kumpul dengan teman-teman, jangan khawatir." Namun, kebiasaan itu terus berlanjut. Kemenangan demi kemenangan membuat Beni merasa tak terkalahkan. Tetapi keberuntungan tidak bertahan lama. Dalam beberapa minggu, ia mulai kalah. Kekalahan kecil berubah menjadi besar, dan dalam waktu singkat, semua uang yang ia menangkan sebelumnya habis. Tak hanya itu, Beni mulai meminjam uang dari rentenir untuk terus bermain, berharap bisa menebus kekalahannya. Hutang menumpuk dan tekanan dari para rentenir semakin berat. Mereka datang ke rumah, menggedor pintu, dan mengancam akan mengambil semua yang dimiliki Beni. Siti, yang akhirnya mengetahui kebiasaan buruk suaminya, menangis dan memohon agar ia berhenti. "Beni, cukup. Lihat apa yang sudah kau lakukan pada kita. Hentikan sebelum semuanya terlambat." Siti berteriak sambil menangis. Namun, Beni merasa putus asa. Ia percaya bahwa satu kemenangan besar lagi akan mengembalikan semuanya. Pada saat itulah, seorang pria misterius bernama Pak Rahman muncul. Pak Rahman mengenakan pakaian serba hitam dan berbicara dengan suara tenang namun menakutkan. "Aku dengar kau butuh uang cepat," katanya sambil tersenyum tipis. "Aku bisa membantumu keluar dari masalah ini, tapi ada syaratnya." Tanpa berpikir panjang, Beni setuju. "Apa yang harus aku lakukan?" Pak Rahman menatapnya tajam. "Datanglah ke hutan belakang desa tengah malam. Bawa sesuatu yang kau anggap paling berharga." Malam itu, Beni pergi ke hutan dengan cincin pernikahan yang diberikan oleh istrinya. Ia tahu cincin itu adalah simbol kasih sayang mereka, tetapi ia merasa tak ada pilihan lain. Pak Rahman sudah menunggu di tengah hutan, berdiri di samping api unggun kecil. "Berikan tumbalmu," kata Pak Rahman sambil melafalkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Beni. Tanpa ragu, Beni menyerahkan cincin itu. Sebuah angin kencang tiba-tiba menerjang, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan tak lama kemudian sebuah kantong emas muncul di depan Beni. "Ini yang kau inginkan," ujar Pak Rahman sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Beni pulang dengan hati penuh harapan. Esok harinya, ia kembali ke meja judi dan, seperti sebuah keajaiban, ia selalu menang. Kekayaannya bertambah dalam waktu singkat, hutangnya lunas, dan ia bahkan bisa membeli tanah tambahan untuk memperluas sawahnya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Siti mulai sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya melemah, matanya kosong, dan ia sering berbicara sendiri. Dokter desa tak menemukan penyebab penyakitnya, dan semua pengobatan tradisional tak membuahkan hasil. Beni, yang awalnya mengabaikan tanda-tanda aneh ini, akhirnya sadar bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Dalam kepanikannya, ia kembali ke hutan mencari Pak Rahman. "Apa yang kau lakukan pada istriku?" teriak Beni dengan marah saat menemukan Pak Rahman berdiri di tengah hutan. Pak Rahman tersenyum dingin. "Setiap tumbal punya harga, Beni. Kau menyerahkan sesuatu yang berharga, tapi kau tak menyadari nilainya sepenuhnya. Istrimu adalah bagian dari perjanjian itu." Beni jatuh berlutut, memohon agar semuanya dikembalikan seperti semula. "Tolong, aku akan melakukan apa saja. Aku akan memberikan apapun." Namun Pak Rahman hanya tertawa. Kesepakatan telah dibuat Beni. Tidak ada jalan kembali. Setelah malam itu, hidup Beni menjadi mimpi buruk. Siti meninggal dalam keadaan tragis.
dan desas-desus tentang keserakahan benih menyebar di desa. Tak ada yang mau berbicara dengannya, dan ia hidup dalam kesepian yang mencekam. Harta yang ia kumpulkan pun habis seiring waktu, tetapi rasa bersalah dan penyesalan tidak pernah hilang. Beni akhirnya menghabiskan sisa hidupnya dalam bayang-bayang dosa yang tak terampuni, dihantui oleh keputusan bodohnya. Di akhir hidupnya ia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dari jalan keliru akan selalu membawa kehancuran. Judi adalah candu, dan pesugihan adalah perangkap yang tak memberi jalan keluar. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Scary Story agar tidak ketinggalan cerita seram berikutnya. Selamat datang di channel Scary Story. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru dari channel ini. Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, di Kalimantan berlangsung siang dan malam. Para pekerja dari berbagai daerah datang demi mencari nafkah, meski proyek itu berlokasi jauh dari peradaban. Lokasi pembangunan dikelilingi hutan lebat yang menyimpan cerita-cerita lama dari penduduk setempat. Namun, cerita itu dianggap tak lebih dari takhayul oleh para pekerja. Darto, seorang mandor yang sudah puluhan tahun bekerja di proyek besar, menganggap dirinya terbiasa dengan cerita horor seperti itu. Hutan begini memang sering ada cerita aneh, tapi yang penting kita kerja dan doa saja, katanya kepada para pekerja yang mulai gelisah setelah beberapa insiden kecil terjadi. Namun, semuanya berubah pada suatu malam. Saat sebagian besar pekerja sudah tidur di barak, Darto memutuskan untuk mengecek area pembangunan fondasi. Malam itu gelap, hanya diterangi lampu sorot proyek. Saat ia memeriksa, langkah kakinya terhenti karena melihat seseorang berdiri diam di ujung lokasi. Sosok itu adalah seorang pria tua yang mengenakan pakaian tradisional Kalimantan. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan matanya kosong menatap Darto. "Pak, ini area kerja. Anda nggak boleh di sini. Bahaya," seru Darto, sedikit kesal. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gundukan tanah di dekat fondasi. Jantung Darto berdegup lebih kencang, tetapi rasa penasarannya lebih besar. Dengan hati-hati ia mendekati gundukan tanah itu. Anehnya, begitu ia berpaling untuk melihat lagi, pria tua itu sudah lenyap. Setelah menggali sedikit tanah, Darto terkejut menemukan sesuatu yang mencengangkan. Sebuah tengkorak manusia. Ia segera melaporkan temuannya kepada kepala proyek, Pak Harto. Namun, Pak Harto hanya tersenyum dingin, seolah temuannya bukan sesuatu yang luar biasa. "Sudah, jangan ribut. Nanti malah bikin pekerja lain takut. Ini cuma tanah biasa, lanjutkan kerja," katanya sambil berlalu. Namun, malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh. Beberapa hari setelah penemuan tengkorak itu, para pekerja mulai mengeluh. Ada yang mendengar suara tangisan di tengah malam, ada pula yang melihat bayangan bergerak di balik pepohonan. Alat berat sering mati mendadak tanpa sebab yang jelas, meski sebelumnya berfungsi dengan baik. Seorang pekerja bernama Amir bahkan mengaku melihat sosok pria tua yang sama dengan deskripsi Darto. "Dia berdiri di dekat fondasi, tapi saat aku dekati, dia hilang begitu saja," kata Amir dengan suara gemetar. Kejadian puncak terjadi saat sebuah krain jatuh tanpa sebab yang jelas melukai seorang pekerja. Insiden itu membuat banyak pekerja ketakutan, bahkan beberapa memilih pulang ke kampung halaman mereka. "Ini bukan lagi soal pekerjaan, ada yang nggak beres di sini," bisik salah satu dari mereka. Menyadari suasana mulai tidak kondusif, Darto mengusulkan untuk memanggil seorang sesepuh dari desa terdekat. Pak Harto yang awalnya menolak akhirnya setuju setelah desakan dari banyak pekerja. Sesepuh itu, seorang pria tua bernama Pak Hasan, datang ke lokasi dengan membawa sejumlah benda tradisional. Setelah berjalan mengelilingi lokasi proyek,
Pak Hasan berhenti di dekat gundukan tempat Darto menemukan tengkorak. Wajahnya berubah serius. Tanah ini bukan tanah biasa, katanya. Dulu, area ini adalah tempat keramat. Orang-orang dari suku di sini menggunakan tempat ini untuk melakukan ritual leluhur. Tengkorak yang kalian temukan adalah salah satu leluhur mereka. Kalian telah mengusik ketenangan mereka. Pak Hasan kemudian meminta izin untuk melakukan ritual pembersihan. Namun, ia memberi peringatan tegas. Meski sudah dibersihkan, mereka mungkin tidak akan pergi sepenuhnya. Sebagian dari mereka akan tetap mengawasi. Ritual dilakukan pada malam hari. Pak Hasan menyalakan dupa dan membaca mantra dalam bahasa lokal, diikuti dengan taburan bunga dan persembahan makanan. Suasana malam itu begitu hening, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Setelah ritual selesai, suasana proyek menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi insiden besar, meski beberapa pekerja mengaku masih merasakan kehadiran yang aneh, terutama di malam hari. Darto, meski merasa lega, tak bisa melupakan pengalaman itu. Setiap kali ia berjalan di dekat fondasi, ia merasa seperti diawasi. Bahkan, ada saat di mana ia mendengar bisikan pelan. Jangan lupa, kami masih di sini. Proyek IKN terus berjalan, tetapi kisah misteri ini menjadi legenda di antara para pekerja. Setiap orang yang baru datang selalu diperingatkan, jangan sembarangan di sini. Hargai tanah ini karena ada yang menjaga. Itu tadi kisah misteri proyek pembangunan IKN. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Terima kasih. Indonesia tengah memasuki era baru. Pemindahan ibu kota ke Nusantara, IKN, adalah langkah monumental yang menyimpan harapan besar. Namun, di balik kemegahan proyek ini, ada kisah yang tidak pernah sampai ke permukaan. Kisah tentang rahasia gelap, pertarungan gaib, dan perjuangan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hari itu, Surya, seorang insinyur muda, ditugaskan untuk bergabung dalam tim pembangunan IKN. Sebagai anak muda yang penuh semangat, ia merasa bangga menjadi bagian dari sejarah besar bangsa. Tetapi, sejak ia tiba di lokasi, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Pak, kenapa ada sebagian area yang tidak boleh dimasuki?" tanyanya pada salah satu senior, Pak Hendra. Pak Hendra hanya tersenyum tipis, lalu berbisik, "Jangan bertanya terlalu banyak, fokus saja pada tugasmu. Tempat ini punya penguasa lama yang tidak ingin diganggu." Surya merasa bingung. Penguasa lama? Bukankah ini hanya hutan belantara? Tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Tanda-tanda aneh. Pada minggu pertama pembangunan, hal-hal aneh mulai terjadi. Bulldozer yang digunakan untuk meratakan tanah mendadak mati tanpa alasan. Alat-alat berat seperti kren berputar sendiri di malam hari. Para pekerja melaporkan mendengar suara gamelan dari kejauhan, meskipun tidak ada orang lain di sekitar. Suatu malam, Surya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia berjalan ke arah area terlarang yang disebut-sebut sebagai pusat aktivitas mistis. Saat ia mendekati tempat itu, ia melihat pohon besar yang berdiri tegak di tengah tanah yang telah diratakan. Pohon itu tampak bercahaya samar, seperti diselimuti energi tak kasat mata. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin. Dari bayang-bayang pohon muncul seorang pria tua dengan pakaian tradisional Jawa.